Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini Bu Septri akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melalui video. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 7, yaitu keberagaman suku, bangsa, dan agama di negeriku. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, menghargai berbagai bentuk keragaman yang terkait persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengamalkan sikap kerjasama dalam berbagai keragaman. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman dan cara kita menyikapi dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Adapun muatan impak kali ini yaitu, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini menandakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda, dan semuanya itu harus saling rukun dan selalu taat kepada Tuhan. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang suku bangsa. Suku bangsa Indonesia. Persebaran suku-suku bangsa di Indonesia pada awalnya berasal dari dataran Asia. Nah, kemudian dilanjutkan ke Yunan atau Tiongkok Selatan. Kemudian dari Tiongkok ini berlanjut ke Vietnam hingga akhirnya sampai ke Indonesia dan menjadilah suku Melayu dan menyebar ke seluruh dataran di Indonesia dan menjadilah suku-suku yang ada di Indonesia. Keberagaman suku di Indonesia terjadi karena asal nenek moyang yang bermigrasi ke Indonesia berbeda-beda rasnya. Dalam perkembangannya, pengaruh pencampuran ras kemudian membentuk ratusan suku bangsa, bahkan ribuan yang ada di Indonesia. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau disebut BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Wah, banyak sekali ya. Nah, seperti gambar di sini kita lihat ada suku Jawa, kemudian ada suku Batak, kemudian ada suku Asmat, kemudian ada suku Dayak, dan masih banyak suku lainnya yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah 7 populasi suku yang terbesar di Indonesia. Yang pertama yaitu suku Jawa sebesar 40,22% atau 95,2 juta jiwa. Wow, banyak sekali ya. Kemudian dilanjutkan dengan adanya suku Sunda yaitu 15,5% atau sejumlah 36,7 jiwa. Dilanjutkan ada suku Batak yaitu sebesar 3,53% atau 8,5 juta jiwa. Wow, cukup banyak juga ya. Kemudian suku Madura. Suku Madura ini sejumlah 3,3% atau sejumlah 7,2 juta jiwa. Dilanjutkan dengan suku Betawi yang ada di Jakarta sejumlah 2,88%, yaitu 6,8 juta jiwa. Dilanjutkan adanya suku Minangkabau yaitu sebesar 2,73% atau 6,5 juta jiwa. Suku Minangkabau ini terdapat di Pulau Sumatera atau tepatnya di Sumatera Barat. Selanjutnya berikut adalah suku Bugis sejumlah 2,69% atau 6,4 juta jiwa dan terdapat di Pulau Sulawesi. Yang kedua, kita akan membahas bahasa daerah. Bahasa daerah yang tersebar di wilayah Indonesia, dan Indonesia kaya akan bahasa daerah. Yang pertama, di Pulau Sumatera terdapat 26 bahasa daerah. Selanjutnya, di Pulau Jawa dan Bali terdapat 10 bahasa daerah. Kemudian di Pulau Kalimantan terdapat 57 bahasa daerah. Sedangkan di Pulau Sulawesi terdapat 58 bahasa daerah. Dan di Pulau Maluku terdapat 66 bahasa daerah.
Wow, padahal pulaunya kecil ya, tapi bahasanya banyak juga. Dan yang terakhir di Pulau Papua terdapat 384 bahasa daerah dan merupakan pulau yang paling banyak bahasa daerahnya. Kaya ya Indonesia. Jadi menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dilakukan sejak tahun 1991 hingga 2017, ternyata Indonesia tercatat memiliki 733 bahasa daerah. Wow, luar biasa ya. Namun bahasa daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat masih belum semuanya teridentifikasi. Wah, berarti masih banyak lagi. Nah, itulah bahasa daerah. Selanjutnya kita akan mempelajari agama di Indonesia. Yang diakui pemerintah ada 6 agama. Apa saja? Yuk kita pelajari. Di Indonesia, seluruh warganya harus bertuhan dan memiliki agama. Di negara kita tidak dibenarkan paham komunis yang anti Tuhan atau tidak bertuhan. Sehingga dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas negara ini berdasarkan atas ketuhanan. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 29 ayat 2 berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita memiliki agama yang sesuai dengan keyakinan kita. Nah, agama yang pertama yaitu agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang mayoritas di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2%. Nah, ini juga yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang pemeluk agama Islamnya terbanyak di dunia. Hari besar agama Islam ada Idul Fitri, Idul Adha, dan masih banyak perayaan lainnya. Kitab sucinya yaitu Al-Quran dan tempat beribadahnya tentunya kalian sudah tahu, masjid. Kita lanjutkan agama selanjutnya. Agama selanjutnya yaitu Kristen, Protestan, dan Katolik. Kitabnya adalah Alkitab atau Injil. Sedangkan tempat ibadahnya yaitu gereja. Berikut ini agama Protestan sebanyak 6,9% atau 16,5 juta. Dan Katolik 2,9% atau 6,9 juta. Hari besar agama ini adalah Natal, kelahiran Yesus Kristus, dan Paskah. Selanjutnya agama Hindu. Kitab sucinya adalah Weda, tempat beribadahnya adalah Pura. Agama Hindu ini saat ini memiliki jumlah 1,7% atau terdapat 4 juta dengan Pulau Bali sebagai penganut agama Hindu terbesar di Indonesia. Untuk hari raya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Selanjutnya ada agama Buddha. Kitabnya bernama Tripitaka. Tempat beribadahnya Vihara. Dan jumlah pemeluk agama Buddha di Indonesia mencapai 0,7% atau 1,7 juta jiwa. Para penganut Buddha ini selalu bersembahyang ke vihara saat perayaan upacara keagamaan seperti Waisak. Dan biasanya di Indonesia perayaan Waisak dilaksanakan di Borobudur. Dan terakhir yaitu agama Konghucu. Kitabnya yaitu Shisuwuji. Tempat beribadahnya Kelenteng. Agama Konghucu ini diakui saat kepemimpinan Presiden Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid pada tahun 2000. Saat ini agama Konghucu di Indonesia berjumlah 0,05% atau 117.000. Upacara keagamaannya adalah Cap Gomeh, sembahyang Tahun Baru Imlek, dan sembahyang arwah leluhur, dan masih banyak lagi. Jadi kesimpulannya untuk hari ini yaitu persebaran suku-suku di Indonesia berawal dari dataran Asia. Kemudian agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu. Kemudian mensyukuri atas keberagaman yang ada sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dan yang terakhir, dengan saling menghormati dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, maka akan tercipta kerukunan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Nah, itu saja penjelasan dari Bu Septri untuk tema 7 subtema 1 kali ini. Sekian dulu dari Bu Septri.
Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah memperhatikan video Bu Septri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Dadah.